Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam seluruh rekan-rekan mahasiswa yang mengambil mata kuliah kecerdasan buatan. Kali ini kita akan coba membahas slide ke-5 mata kuliah kecerdasan buatan, yaitu representasi pengetahuan. Di web kemarin saya upload 2 representasi pengetahuan part 1 dan part 2. Nah, ini untuk mempersingkat video saya gabung aja, saya ambil yang pertemuan 5 aja. Di sini sudah mewakili ya. Basis pengetahuan adalah langkah pertama dalam membuat sistem kecerdasan buatan, yaitu membangun basis pengetahuan. Digunakan oleh motor inferensi atau inference system dalam menalar dan mengambil keputusan. Seperti sudah kita bahas, komponen dari sistem cerdas di sini ada input yang berupa masalah, pertanyaan, dan lain-lain, lalu diproses di database berbasis pengetahuan, lalu diproses di inference engine atau motor inferensi sehingga menghasilkan output jawaban atau solusi dari masalah yang sedang diangkat. Next, knowledge engineering, yaitu proses mengumpulkan dan mengorganisasi pengetahuan. Knowledge representation, yaitu proses bagaimana pengetahuan direpresentasikan untuk membentuk basis pengetahuan. Karakteristik representasi pengetahuan dapat diprogram dengan bahasa komputer dan disimpan di dalam memori. Fakta dan pengetahuan lain yang terkandung di dalamnya dapat digunakan untuk melakukan penalaran. Jadi database pengetahuan ini tetap aja kita belajar menggunakan bahasa pemrograman atau coding. Jadi ketika kita menyusun sistem cerdas, itu rekan-rekan mahasiswa kita ajak untuk menyusun suatu sistem menggunakan bahasa pemrograman, entah itu terserah nanti menggunakan bahasa pemrograman apa, dan disimpan di dalam database. Next, representasi pengetahuan terdiri dari struktur data dan prosedur untuk penafsiran. Hal yang berhubungan dengan representasi pengetahuan yaitu objek pengetahuan itu sendiri, event, kejadian-kejadian dalam dunia nyata dan hubungannya, performance atau performa, bagaimana melakukan suatu tugas tertentu, meta knowledge, pengetahuan tentang pengetahuan yang direpresentasikan. Klasifikasi representasi pengetahuan. Yang pertama, representasi logika menggunakan logika formal. Yang kedua, representasi prosedural menggambarkan prosedur sebagai kumpulan instruksi untuk memecahkan masalah. Dalam hal ini menggunakan logika if then, jika maka. Representasi network menggambarkan pengetahuan sebagai graph dan tree, seperti yang sudah kita bahas di slide ketiga. Kita membahas mengenai graph dan tree. Representasi terstruktur memperluas konsep representasi network dengan membuat node-node menjadi suatu data yang kompleks. Contoh, script, frame, dan objek. Logika, nah ini sebenarnya sudah pernah kita bahas di mata kuliah algoritma. Bentuk representasi pengetahuan yang paling tua, proses menarik kesimpulan atau inferensi berdasarkan fakta yang telah ada. Logika terdiri dari 2, logika proposisi dan logika predikat. Yang pertama, logika proposisi. Proposisi adalah suatu pernyataan yang dapat bernilai benar atau salah, atau di sini kalau di dalam bahasa pemrograman true atau false. Ditunjukkan dengan simbol-simbol misalnya P dan Q. Penggunaan simbol-simbol logika. Penggabungan proposisi memakai operator logika. Mungkin kita remind lagi, fungsi N atau konjungsi disimbolkan dengan ini, fungsi OR atau disjungsi disimbolkan dengan ini, fungsi NOT
atau negasi disimbolkan dengan ini. Fungsi if then atau implikasi disimbolkan dengan ini. Fungsi if and only if atau ekuivalensi disimbolkan dengan ini. Next. Contoh logika proposisi. Nah, ini ada contoh. Jika hujan turun sekarang, maka saya tidak pergi ke pasar. Kalimat tersebut dapat ditulis P implikasi Q. Ini simbol apa ini? Kita cek lagi, simbol implikasi. Ya. Jadi ini dibaca P implikasi Q, di mana P itu hujan turun, Q saya tidak pergi ke pasar, Jika P maka Q. Tabel kebenaran untuk hubungan logika kita remind lagi. Di sini ada P dan Q. Ini fungsi N, ini fungsi OR, ini implikasi, ini ekuivalensi. P, Q. P true, Q true. P and Q true. Yang lain false. Jadi fungsi N hanya bernilai true jika dua-duanya benar. Fungsi OR, P or Q. Di sini hanya satu yang bernilai false jika P false, Q false. Yang lain bernilai true. Jika P benar, Q benar, dia benar. Jika P benar, Q salah, dia benar. Jika P salah, Q benar, maka dia benar. Jika P salah, Q salah, maka dia salah. Yang ketiga, fungsi implikasi. Di sini hanya satu bernilai false jika P benar, Q salah. Yang lainnya true. Ekuivalensi, jika dua-duanya true, dia true. Jika dua-duanya false, dia false. Jika di sini beda, true, false, false, true, di sini bernilai false. Next, negasi atau not. Ini sederhana aja, P not P. Jika P true, maka di not jadi false. Jika P false, di not jadi true. Contoh, P. Bumi adalah satu-satunya planet di jagat raya yang mempunyai kehidupan. Dia bernilai benar. Q. 1 dekade sama dengan 10 tahun. Dia bernilai benar. R. 1 ditambah 1 sama dengan 3. Dia bernilai salah. Not P. Jika P di sini bumi adalah satu-satunya planet di jagat raya yang mempunyai kehidupan, maka ketika di not, bumi bukan satu-satunya planet di jagat raya yang mempunyai kehidupan. Di sini bernilai benar, di sini bernilai salah. Q and R. Kita lihat, Q 1 dekade sama dengan 10 tahun. Benar. 1 ditambah 1 sama dengan 3, salah. Kita lihat fungsinya di sini, dia menggunakan fungsi N. 1 dekade sama dengan 10 tahun, dan 1 ditambah 1 sama dengan 3. Dia bernilai salah. Karena ketika fungsi N true dan false, dia bernilai false. Q or R. 1 dekade sama dengan 10 tahun atau 1 plus 1 sama dengan 3. Ketika ini bernilai true, ini bernilai false, maka dia bernilai true atau benar. Karena Q or R, 1 true, 1 false, dia bernilai true. Q, jika Q maka R. Jika 1 dekade sama dengan 10 tahun, maka di sini ada jika, di sini ada maka. 1 ditambah 1 sama dengan 3. Jika 1 ini bernilai true, 1 ini bernilai false, maka dia bernilai false. Kita cek lagi tadi, jika ini bernilai true, jika ini bernilai false, maka P
Jika P maka Q, dia bernilai false. False di sini. Jika dan hanya jika. Jika Q dan hanya jika R. 1 dekade sama dengan 10 tahun. Jika dan hanya jika 1 tambah 1 sama dengan 3. Ketika ini bernilai true, ini bernilai false, maka dia bernilai false. Kita cek. Ini bernilai true, ini bernilai false. Jika dan hanya jika, dia bernilai false. Nah, ini adalah contoh implementasi sederhana dari knowledge base atau basis pengetahuan. Ya. Oke, sekian dulu perkuliahan hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. Untuk absensi pertemuan keempat, silahkan komen di bawah. Stay safe, jaga kesehatan. Di rumah aja, silahkan belajar di rumah, nggak usah keluar-keluar. Jika terpaksa keluar, pakai masker. Jangan lupa cuci tangan, jangan lupa tetap jaga jarak. Semoga kita semua terhindar dari virus corona. Sekian dulu kuliah dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.